Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan hari kiamat sudah dekat. Ya, tetapi yang dimaksud dengan hari kiamat sudah dekat adalah makna ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dekat di sini itu tidak berarti dengan hitungan tahun di hadapan manusia berdasarkan dengan akal tinggal 50 tahun atau 100 tahun atau semisalnya. Ya, tetapi yang dimaksud hari kiamat itu sudah dekat dibandingkan dengan awal penciptaan langit dan bumi sampai sekarang, sampai di zaman Nabi diutus, Nabi Muhammad SAW diutus 1400 tahun yang lalu, dan ke depan dengan hari kiamat kubro itu sudah sangat dekat. Nah, kapan langit dan bumi itu diciptakan? Tidak ada yang tahu dan Allah tidak memberitahu kapan. Adapun hadis yang menjelaskan tentang diciptakannya langit dan bumi, itu waktunya kapan, itu dibandingkan dengan sebelumnya ada, yaitu pencatatan takdir dengan penciptaan langit itu lebih dulu pencatatan takdir 50.000 tahun. Jadi Allah SWT mencatat takdir sempurna. Setelah itu 50.000 tahun baru Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah pencatatan takdir kemudian 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari atau 6 masa gitu ya. Dan setelah itu sampai sekarang atau sampai Nabi diutus 1400 tahun yang lalu. Nah, itu kapan? Sebelum Nabi diutus berapa tahun itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan gitu. Adapun yang disebutkan adalah dari penciptaan langit dan bumi sampai di zaman Nabi SAW, dan di zaman Nabi SAW sampai kiamat kubro, hancurnya alam semesta di dunia ini, itu dari Nabi sampai hancurnya itu sudah sangat dekat. Dari Nabi diutus yaitu 1400 tahun yang lalu dengan kiamat kubro itu sudah sangat dekat dibandingkan dengan awal penciptaan langit dan bumi. Nah itu.
Nah, karena itu dekat tidak dihitung dengan tahun 50 tahun atau 100 tahun, enggak. Nah, karena itu di zaman Nabi sudah menjelaskan kiamat itu sudah dekat. Nah, itu lagi tatkala Nabi SAW membelah bulan dengan izin Allah SWT, dan itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Akhirnya bulan terbelah, dan Allah menurunkan ayat iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan telah terbelah dan kiamat sudah dekat. Nah, dekatnya berapa tahun? 100 tahun? Enggak, dekat itu perbandingannya dengan awal diciptakannya langit dan bumi dan kehancurannya di zaman Nabi SAW menuju kepada kehancurannya dibandingkan dengan awal penciptaannya itu sudah sangat dekat. Nah, adapun kedepannya itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa ratus ribu tahun itu tidak diberitahukan. Nah, jadi itu. Jadi seandainya gitu ya, sekedar seandainya aja penciptaan langit dan bumi dengan Nabi diutus itu misalnya 100.000 tahun, 100.000 tahun ya. Dekat ini berapa? Seandainya dekat itu misalnya 3% dari awal, dari diciptakannya langit dan bumi, gitu ya, itu sudah 100.000 tahun. Terus dari Nabi ke kiamat itu misalnya tinggal 3%-nya aja. Berarti kurang 1.500 tahun. Paham ya? Karena 3%-nya dari 100 adalah dari 100.000 adalah 3.000. Jadi misalnya begini, penciptaan langit dan bumi waktu itu sampai Nabi diutus, ini 100.000 tahun. Terus kiamat tinggal 3% dari diciptakannya, misalnya gitu ya. Nah 3% kan dekat dibandingkan dengan 100.000 tadi itu. Tinggal 3%, tinggal sedikit kan ya. Kiamat sudah dekat, misalnya gitu. Nah 3% itu dari Nabi sampai sekarang itu baru 1,4%, kurang 1,6%, kurang 1.500 tahun. Insya Allah paham ya maksudnya ya. Nah, tapi berapa persen itu juga tidak diberitahukan. Kesimpulannya bahwa sejak Nabi diutus, Nabi SAW bersabda kiamat itu sudah dekat. Nah itu. Nah, tapi kalau orang itu berpikir, kalau gitu kiamat itu untuk umur manusia masih jauh. Misalnya gitu ya. Kalau Anda kayak begitu pikirannya, maka berpikirlah tentang kiamat sughra. Berpikirlah tentang kiamat sughra, dan sesungguhnya setelah kiamat sughra itu sudah benar-benar kiamat bagi Anda. Apa maksudnya? Berpikirlah bahwa matimu adalah kiamat bagimu. Meskipun langit dan bumi masih jalan, tapi untuk kamu sudah betul-betul kiamat. Bahwa kamu nanti kalau sudah mati, sudah kiamat bagimu, dan setelah itu langsung mulai dihisab dan akan dihukum. Apabila salah dan akan enak apabila kamu baik di dunia ini. Nah itu berkaitan dengan kiamat. Kenapa? Karena kalau kamu sudah meninggal, nah maka sudah meninggalkan dunia. Setelah alam dunia adalah alam akhirat. Alam akhirat itu diawali dengan alam kubur. Karena itu di alam kubur itu sudah bukan alam beramal, tapi sudah mulai alam balasan. Nah kamu akan dibalas di kubur. Karena itu di kubur itu Rasulullah SAW bersabda, al-qabru raudhatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Kuburan itu taman di antara taman surga atau azab galian di antara galian neraka. Dan kehidupan di alam kubur adalah alam balasan, mendapatkan nikmat kubur apabila dunianya baik, mendapatkan azab kubur apabila di dunianya baik. Nah, karena itu sudah betul-betul kiamat bagi dia, karena dia sudah memasuki alam akhirat. Meskipun yang lain masih belum.
Nah itu kalau masalahnya adalah berkaitan dengan iman dan amal. Nah adapun kaitannya dengan diciptakannya langit dan bumi dengan hancurnya alam dunia, nah itu sudah dekat. Nah, itu. Nah, al-mabhatul khamis, pembahasan kita sekarang ilmu sa'ah, waktu kiamat. Ilmu sa'ati ghaibun, waktu kiamat itu ghaib. Bahkan kiamat ini kiamat kubro ya. Bahkan kiamat sughra pun ghaib. Ya, kiamat sughra tadi apa? Meninggalnya setiap orang atau setiap makhluk. Gitu. Tidak sekedar kiamat kubro, kiamat sughra pun ghaib. Karena itu, kapan kamu meninggal? Hanya Allah yang tahu. Nah, dan tanda-tanda orang mau meninggal itu juga ada. Tanda-tanda kiamat sughra. Dan ada yang sangat kuat. Dan ada tanda kiamat sughra itu yang nggak terlalu kuat. Misal, tanda kiamat kubro. Apabila usia itu sudah lanjut, maka tanda kiamat sughra ya. Apabila usia itu sudah lanjut, maka sebentar lagi kiamat bagimu. Apa maksudnya? Kalau kamu sudah usia lanjut, maka sebentar lagi kamu akan mati. Setelah itu akan dihisab dan diadab. Setelah itu akan dibalas duniamu dikubur. Nah karena itu kalau sudah tua itu tanda mati sudah dekat. Dan semua orang merasakan. Semua orang merasakan bahwa apabila sudah tua, wah sebentar lagi ya saya bakal meninggal. Kenapa? Karena teman-teman saya semuanya yang seusia sudah hampir nggak ada. Nah maka tidak lama giliran. Meskipun orang itu punya tanda, belum tentu akhirnya wujudnya seperti yang dibayangkan dengan tanda itu. Misal ada anak hilang, tanda-tandanya gimana? Rambutnya keriting panjang, kulitnya putih, itu kakinya begini, di pundaknya ini, dadanya misalnya bidang. Wah ada orang yang hampir gitu, semua yang disebutkan sama persis gitu. Bahkan yang disebutkan di tanda-tandanya itu sama semuanya gitu. Tapi ternyata ternyata bukan dia. Bisa saja ya, bisa saja. Ini tanda mau meninggal sudah sangat kuat. Kenapa? Umurnya sudah 100 tahun. Tapi ternyata itu setahun kemudian yang lebih muda meninggal, bisa jadi anaknya dan dia masih belum meninggal. Setahun lagi tetangganya yang lebih muda meninggal, dia masih belum meninggal, bisa saja. Tapi kenyataan tidak bisa didustakan. Kalau usia sudah lanjut, maka sudah ada tanda atau sudah dekat tanda kematian. Nah itu sakit, itu tanda mau mati. Kenapa? Karena secara umum kematian itu diawali dengan sakit. Maka orang yang sakit itu, kamu sudah sakit. Orang yang sakit itu sembuh atau mati? Jawabannya adalah salah satu. Ya. Nah setelah ini kalau berubah, kalau nggak sembuh ya berarti mati. Kalau nggak mati ya berarti sembuh. Kalau nggak berubah ya sakit terus. Nah jadi itu. Nah intinya bahwa itu adalah tanda itu. Jadi kesimpulannya dijelaskan di sini, ilmu sa'ati ghaib. Waktu kiamat baik kubro maupun sughra itu adalah ghaib. La ya'lamuhu illallahu ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kama dalat ala dzalikal ayatul qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah, sebagaimana ditunjukkan oleh Quran dan hadis Nabi SAW bahwa tidak ada yang tahu kiamat kubro maupun sughra kecuali Allah. Fa inna ilmas sa'ati mimma sta'tharallahu bi, sesungguhnya waktu kiamat itu disimpan oleh Allah, tidak Allah beritahukan kepada siapapun. Ya. Falam yutli alaihi malakan muqarraban, tidak ada yang melihat ketetapan Allah kapan kiamat sughra maupun kubra, meskipun malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Ya. Wala nabiyan mursalan, meskipun nabi yang diutus oleh Allah. Fala ya'lamu ahadan mata taqumas sa'a illallah, karena itu tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kiamat itu kapan kecuali Allah SWT.
beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu muncul dai seperti dai sunnah. Lalu Masya Allah di luar Jawa, akhirnya ke Jakarta, ke Surabaya termasuk. Dan di Surabaya setelah itu di beberapa masjid besar yang hadir rata-rata yang ngaji sunnah. Menjelaskan bahwa usia umat Rasulullah SAW itu berapa tahun? Nggak pernah ya? Nggak pernah dengar ya? Dijelaskan di dakwah itu. Tahu ya? Berarti Bapak termasuk yang ikut mendengarkan usia umat Rasulullah SAW itu adalah 1.500 tahun. Gitu. Nah, dan akhirnya sekali waktu karena saya pas tidak Jumatan, maksudnya tidak pas jadwal khutbah Jumat itu ya, terus akhirnya saya sholat di satu tempat, ternyata yang khotib itu orang itu sebelum khutbah itu diumumkan bahwa setelah Jumatan ini khotibnya adalah Fulan bin Fulan yang isi di luar Jawa, di Jakarta gini. Setelah Jumatan akan diadakan kajian yang berkaitan dengan umat Muhammad SAW usianya 1.500. Dan akhirnya saya dengar. Akhirnya saya meskipun penting gitu ya, dan saya punya jadwal waktu itu setelah asar itu punya jadwal, setelah maghrib punya jadwal. Gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti saya nggak terlambat. Habis Jumatan saya tunggu. Ternyata itu memberikan penjelasan. Ya gampangnya kalau orang itu tidak ngerti betul-betul, tidak mengerti betul manhaj sunnah atau manhaj salaf itu, maka memang orangnya gampang dinilai orang umum bahwa ini ustadz sunnah dan sangat senior gitu. Nah akhirnya kesimpulannya bahwa sangat detail itu menjelaskan dari penjelasan ini dari ulama begini dari gini, akhirnya disimpulkan bahwa umat Muhammad SAW itu usianya itu 1.500 tahun. Nah, setelah itu terus akan berangsur-angsur akhirnya kiamat kubra. Nah, hati saya ini betul-betul merusak dakwah sunnah yang sudah mulai berkembang. Nah, jadi itu. Nah, dan setelah itu terus beruntun sampai mendekati bulan-bulan terakhir atau katakanlah sampai mendekati itu. Akhirnya ada yang menginfokan bahwa Sungai Furat itu menyusut jauh dan tidak pernah selama ini dari zaman Nabi sampai sekarang, dan itu tanda kiamat sudah dekat. Akhirnya itu wah tambah mantap. Akhirnya ada orang yang pulang umroh terus ke Palestina. Di Palestina didampingi oleh imam masjid, terus katanya menjelaskan bahwa kiamat ini sudah dekat. Kenapa? Sungai kayak gitu. Habis itu beberapa bulan setelah itu di Saudi itu dijadikan oleh Allah hujan hampir setengah tahun. Sebentar hujan. Akhirnya dataran Saudi hijau semua. Jadi gunung-gunung gersang itu, gunung batu kerik itu tertutup sama rumput semua. Dan orang Saudi, wah senangnya luar biasa. Sampai di pinggir jalan di itu buat tenda siang malam itu banyak yang itu senang sama keluarga, makan itu sudah nggak di rumah, makan itu makan bawa mobil terus rumput. Kenapa hijau semua? Ayo. Nah, wah Saudi sudah hijau, ini kiamat sudah dekat. Ya mikirnya itu ya. Nah, dan semua itu tidak disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, seandainya itu adalah disebutkan di dalam bab itu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dan bukan berarti kalau ini tanda kiamat berarti kita harus siap-siap terus itu bisa jadi anak kita menjumpai datangnya hari ya benda itu batil. Itu dari mana ada kalimat di dalam Islam anak kita bisa jadi menjumpai. Nah, jadi untuk menjadikan orang itu supaya baik ya itu beriman dengan hari kiamat. Kiamat itu sudah dekat dan lebih dari kiamat kubra, kiamat sughra itu sebentar lagi kita akan mengalaminya.
Nah, kenapa? Karena semua orang itu sudah meninggal. Kalau ulama ahlu sunnah itu sudah 40 tahun, itu nasihatnya belum tentu sisa umur kita lebih lama daripada yang sudah kita lewati. Sekarang renungkan, kapan kamu SD? Rasanya SD itu baru saja kan ya. Kalau kita ingat kita di SD dulu kayak ini, saya di SD itu dulu kayak gini, ya Allah rasanya dekat sekali. Gitu. Saya kelas 4 SD itu sambil kerja, keliling jalan kaki bawa termos es, jual es gitu ya. Nah kalau waktunya sekolah. Nah kalau ingat itu, Masya Allah dekat sekali. Gitu. Tahun 2000 saya pulang dari Jakarta, mulai di Surabaya, itu rasanya mulai akhir 2000 dialamin itu kayak baru sebentar sekali. Ternyata sekarang sudah 23 tahun. Ya, 2000 ya. Rasanya subhanallah, kalau kita melihat waktu yang telah lalu, itu rasanya sebentar sekali. Nah sekarang sudah usia segini. Nah sesungguhnya itu waktu kita di dunia ini tinggal sebentar. Nggak usah dibandingkan dengan alam ini, tapi dengan lahir kita, dengan meninggalnya kita, belum tentu yang tersisa itu lebih lama dibandingkan dengan yang sudah kita lewati. Padahal yang kita lewati itu rasanya baru sebentar. Nah itu. Nah karena itu penting untuk diperhatikan itu. Nah ada faedah tadi itu ya, bahwa kajian sunnah ciri khasnya adalah kajian kitab ulama. Kalau kajian itu berkoar itu untuk menyemangatkan, meskipun ustadz sunnah. Misal yang sangat terkenal di Indonesia, kalau enggak nomor satu ya paling enggak salah satu yang utama, misalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas gitu ya. Kalau datang ke Surabaya penuh ya. Ketahuilah bahwa kajian yang tidak langsung kajian kitab, manfaatnya yang paling menonjol adalah untuk menyemangatkan. Untuk menyemangatkan supaya kita lebih. Adapun kajian ilmu yang sesungguhnya itu adalah kajian kitab. Karena itu kalau ustadz itu ciri khasnya adalah kajian umum, itu berarti bukan ustadz sunnah. Manhajnya tidak salah. Kenapa? Oh itu pokoknya ciri khas dia itu adalah kajian itu bukan kajian kitab. Nah jadi kayak gitu. Nah bahkan kajian kitab yang sesungguhnya yang betul-betul mengikuti ulama sunnah dulu itu adalah semuanya pegang kitab terus memahami isi kitab, sehingga tatkala dia sudah ngaji kayak gitu, itu saya punya ilmunya, saya punya pegangan, nanti ada apa-apa dibuka. Nah itu yang asli kajian sunnah atau kajian salaf. Nah itu yang asli kajian salaf itu seperti itu. Nah sekarang kita ambil sini. Tetapi berarti kalau kita kayak gini nih, nah ini ada kaidah di dalam Islam atau ada ungkapan yang masyhur di dalam Islam, ma la yutraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa diambil atau didapat 100%, jangan lalu ditinggal semua. Ya paling tidak semaksimal mungkin. Nah jadi kayak gitu. Nah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min dzikra saati wa ahwaliha, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan tentang kiamat dan kejadiannya yang sangat luar biasa. Fa kana an-nasu yas'alunahu an waqti qiyamis sa'a, maka para sahabat banyak yang tanya kapan waktunya. Fakana yukhbiruhum anna dzalika ghaibun, maka Nabi menjawab waktunya ghaib. Jadi Rasulullah menjelaskan yang sangat luar biasa, membacakan ayat tentang kiamat yang mengerikan. Ya, nah itu akhirnya sahabat tanya kapan waktunya? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat itu? Rasulullah menjawab, enggak tahu waktunya kapan, itu ghaib, la ya'lamuhu illallah, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa kanatil ayatul Qur'aniyah
tatanazzalu mubayyinatan anna ilma sa'ati mimma ikhtassallahu ta'ala bihi nafsahu. Dan Al-Quran turun pun setiap menyebutkan tentang kiamat, enggak satu dua, banyak. Itu menjelaskan bahwa hanya Allah yang tahu kapan itu terjadi. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan di antara ayat-ayat itu Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW, kapan terjadinya kiamat itu? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan, yang tahu waktunya hanya Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa, tidak ada yang betul-betul tahu waktunya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Saqulat fis samawati wal ard. Sangat dahsyat kejadiannya di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah, dan tidak akan datang kepada kalian kecuali dengan tiba-tiba. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian wahai manusia kecuali dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, gitu, seolah-olah kamu itu tak tahu, padahal Rasulullah tidak tahu. Gitu. Qul innama ilmuha indallah. Jawablah bahwa yang tahu hanya Allah. Ilmunya hanya ada pada di sisi Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi umumnya manusia itu tidak paham bahwa yang mengetahui hari kiamat itu hanya Allah. Umumnya manusia itu tidak paham. Nah, Fallahu ta'ala ya'muru nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ayukhbirun nasa ana ilma sa'ati indallahi wahda, bahwa waktunya hari kiamat hanya ada pada Allah. Fahuwa alladhi ya'lamu jaliyata amriha. Hanya Allah yang mengetahui betul-betul seperti apa nyatanya. Wa mata yakunu qiyamuha, dan kapan waktunya, nyatanya kayak apa, yang betul-betul tahu hanya Allah. Waktunya kapan, yang betul-betul tahu hanya Allah. La ya'lamu dzalika ahadun min ahli samawati wal ard. Penghuni langit semuanya, penghuni bumi semuanya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 63, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan, waktunya hanya ada pada Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan siapa yang memberitahumu wahai Muhammad SAW itu kalau kiamat itu sudah dekat? Artinya tidak ada yang memberitahumu kecuali Allah bahwa waktunya itu sudah dekat. Rasulullah menghabar waktunya sudah dekat, itu pun diberitahu oleh Allah SWT. Rasulullah tidak tahu sendiri. Itu. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, surat An-Nazi'at ayat 42. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW, kapan terjadinya kiamat? Fima anta min zikraha. Mengapa kamu harus menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha. Itu. Fima, mengapa atau bagaimana mungkin, itu bisa diartikan gitu ya. Bagaimana mungkin kamu bisa menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha, sedangkan kiamat itu ilmu ujungnya hanya diketahui oleh Allah. Itu. Famuntaha ilma sa'ati ilallahi wahda, maka ujung pengetahuan tentang kiamat, nyatanya betul-betul kayak apa, persisnya kapan, itu hanya Allah yang tahu. Walihada lamma sa'ala Jibril. Oleh karena itu tatkala Jibril alaihissalam tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waqti sa'at, tentang kapan kiamat. Kama fil hadis di Jibril tawil, sebagaimana di hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, atau dikenal nama yang kedua hadis Umar bin Khattab. Karena tentang Jibril datang kepada Rasulullah dan para sahabat, dikatakan yang kedua hadis Umar bin Khattab. Kenapa? Karena yang meriwayatkan dari kalangan sahabat hadis ini
Yang meriwayatkan dari sahabat hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal para sahabat banyak waktu itu. Tapi yang meriwayatkan hadis ini adalah hanya Umar bin Khattab gitu. Atau dikenal dengan hadis Umar bin Khattab gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Gitu. Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh Jibril kapan kiamat, jawaban Rasulullah SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Jadi panjangnya hadis ini atau sempurnanya hadis ini adalah Rasulullah di tengah-tengah para sahabat. Tiba-tiba datang seorang yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Faedah yang diambil sangat menyolok. Tiba-tiba datang orang yang sangat menyolok, tapi aneh. Kenapa kok aneh? Sangat menyolok, tapi aneh. Kenapa? Karena tidak ada yang kenal. Harusnya sangat menyolok, tidak ada yang kenal. Berarti dia itu pendatang, tapi tidak ada sama sekali tanda-tanda dia sebagai pendatang. Kalau tidak ada tanda-tanda dia sebagai orang yang datang dari jauh dan orang ini sangat menyolok, pasti mestinya banyak yang kenal. Coba seandainya di tengah-tengah kita terus ada orang yang tingginya 3 meter. Seandainya gitu ya. Gitu. Terus sholat di tengah-tengah kita. Sopo kok tingginya kayak gitu? Gitu ya? Gitu. Nah itu. Tidak ada yang kenal. Nggak, berarti dia dia tidak ada tanda pendatang. Dia bukan pendatang. Lah, orang kayak gitu bukan pendatang. Lah kalian tidak ada yang tahu. Nah ini betul-betul aneh. Nah yang datang kayak gitu. Rambutnya sangat hitam. Tidak ada yang hitamnya kayak gitu. Dan bajunya sangat putih, tidak ada orang di sini yang bajunya kayak gitu. Oh dia pendatang, tidak ada tanda sama sekali dia sebagai pendatang. Lah kalau dia bukan pendatang berarti mestinya warga. Kalau warga mestinya umumnya orang pasti kenal. Kenapa? Karena menyolok. Tapi ini aneh, bukan pendatang dan tidak ada yang kenal di antara kita. Udah gitu langsung menghadap kepada Nabi, duduk di hadapannya sampai lututnya menyentuh lutut Nabi SAW. Saking dekatnya. Wah, sopo kok beda sendiri ya. Nah, dan tidak diketahui sedikit pun tanda dia sebagai pendatang. Kayaknya sangat akrab, kayaknya sangat itu. Tapi nggak ada yang kenal. Habis itu tanya tentang Islam. Setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, ternyata dia mengatakan, sodakta, kamu benar. Tambah heran sahabat. Siapa ini? Sahabat yang paling dekat, tidak ada yang sikapnya kayak gitu. Gitu. Tanya kepada Nabi tentang agama, tanyanya serius, terus dijawab oleh Nabi, terus ternyata menjawab, kau benar wahai Nabi. Siapa yang berani ya itu? Nah, ini kayak gitu. Fa'ajibna, tambah heran kita. Tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan, dijawab. Terus akhirnya tanya kapan hari kiamat. Ternyata Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan dengan yang bertanya. Apa? Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Terus tanda-tandanya. Setelah itu sebentar tiba-tiba, loh mana kok nggak ada? Gitu. Jadi setelah sebentar tiba-tiba nggak ada. Akhirnya Nabi SAW bertanya, tahukah kalian siapa yang datang tadi? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajar agama kepada kalian. Nah, mengajar agama dengan cara soal dan jawab kepada Rasulullah SAW, tapi sesungguhnya itu adalah untuk mengajar para sahabat tentang agama ini. Nah, kaitannya dengan bab
Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW tidak tahu hari kiamat. Apalagi yang lebih rendah daripada Jibril, apalagi yang lebih rendah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa aidan fa inna Isa alaihi salam la ya'lamu mata taqum as-saa'ah. Nabi Isa alaihi salatu wasalam tidak tahu kapan hari kiamat. Ma'annahu yanzilu qurba qiyamiha. Padahal nanti turunnya itu mendekati hari kiamat dan dia masih tidak tahu hari kiamat. Wa huwa min alamatis sa'atil kubra, dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu tanda kiamat kubra, tanda kiamat besar yang kiamat itu sudah betul-betul cukup dekat. Tapi Nabi Isa sendiri di dalam dakwahnya gitu menyampaikan tidak tahu hari kiamat. Ya, sebagaimana nanti akan ada hadisnya. Kama sayati rawail Imam Ahmad wa Ibnu Majah wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Majah dan oleh Imam Al Hakim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu qala laqitu lailatan usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ketika Isra Mi'raj, aku dipertemukan oleh Allah SWT dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa. Qala fatadzakaru amros sa'ah, maka mereka saling mudzakaro, saling ingat mengingatkan, saling tanya menanya tentang hari kiamat. Faruddu amrohum ila Ibrahim, mereka semua mengarahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala la ilma li biha, akhirnya Nabi Ibrahim pun menjawab, saya tidak tahu kapan terjadinya. Faruddul amro ila Musa, akhirnya mereka mengarahkan pertanyaan kepada Nabi Musa. Faqala la ilma li biha, saya tidak tahu juga waktunya. Faruddul amro ila Isa, lalu mereka menghadapkan pertanyaan pada Nabi Isa. Faqala amma wajbatuha fala ya'lamuha ahadun illallah. Adapun makanan hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dzalika wa fi ma ahida ilayya rabbi anna dajjal kharijun. Seperti itu. Adapun yang dijanjikan oleh Allah kepadaku bahwa dajjal pasti akan keluar. Qala wa ma'i qadibani fa idza ra'ani dzaba kama yadzubur rasos. Wa ma'i qadibani fa idza ra'ani dzaba kama yadzubur rasos qala fayuhlikuhullah. Saya membawa dua hal gitu. Tidak tahu arti lafadznya satu kata ini ya. Fa idza ra'ani, jika dajjal itu melihatku, dzaba kama yadzubur rasos gitu. Maka akhirnya leleh sebagaimana besi yang leleh. Qala fayuhlikuhullah, lalu Allah SWT menghancurkan dajjal. Fahaula'i ulul azmi minar rusul, mereka itu ulul azmi dari kalangan rasul. La ya'lamuna mata taqumas saa'ah, mereka tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Rawal Imam Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla ayyamuta bi syahr, 1 bulan sebelum meninggal. Tas'aluni anis sa'ah, kalian bertanya kepadaku kapan hari kiamat. Wa innama ilmuha indallah, yang mengetahui datangnya hari kiamat hanya Allah. Wa aqsimu billahi ma 'alal ardi min nafsin manfusatin ta'ti 'alaiha mi'ata sana. Wa aqsimu billahi ma 'alal ardi min nafasin manfusatin ta'ti 'alaiha mi'ata sana. Dan saya bersumpah dengan nama Allah, ma'alal ardi, tidak ada di muka bumi ini, min nafsin manfusa, dari jiwa yang ditiupkan, ta'ti alaiha, yang datang setelahnya, mi'ata sana. Enggak paham saya maksudnya. Nah, PR ya, kita akan
selanjutkan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Fadhal hadithu yanfi ihtimala ayyakuna alimahan Nabi sallama ba'da su'ali Jibril anha. Fahadhal hadith yanfi ihtimala ayyakuna alimahan Nabi sallam ba'da su'ali Jibril anha. Maka hadis ini menunjukkan makna bahwa setelah malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah SAW di hadis yang pertama tadi itu sampai akhirnya Rasulullah mau meninggal, ya, menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Fahadan nabiyul ummi." Ini Nabi Muhammad SAW yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Dan dijadikan oleh Allah Sayyidul Mursalin sebagai sayyidnya para nabi, para rasul. Wa khatamahum sebagai penutup para nabi. Salawatullahi wa salamuhu, semoga kesejahteraan dan keselamatan Allah limpahkan kepadanya. Nabiyur Rahmah, Nabi Ar-Rahmah. Wa Nabiyut Taubah, Nabi dikenal dengan Nabiyut Taubah. Wa Nabiyul Malhamah, Nabi Malhamah. Wal Aqib dan Al-Aqib. Wal Muqaffa, Wal Hashir. Salah satu atau nama-nama Nabi SAW semua ini. Itu. Bahwa Nabi SAW dijuluki dengan Nabiyur Rahmah, dijuluki dengan Nabiyut Taubah, dijuluki dengan Nabiyul Malhamah. Nah, dan namanya adalah Al-Aqib. Itu. Wal Muqaffa wal Hashir alladzi tahsyurun nasu ala qadamaihi, yang mana dari nama-namanya itu menunjukkan hakikatnya nanti dikatakan sebagai Al-Hashir. Kenapa? Karena semua manusia nanti akan dibangkitkan di bawah pandunya, di bawah kakinya, di bawah pandunya. Ma qaulihi fi ma thabata anhu fi sahih min hadits Anas wa Sahal bin Sa'd radhiyallahu an, bu'ithu ana was-sa'atu kahadaini. Saya diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat itu seperti ini. Gitu. Wa qarana baina isbi'aihi sababa walati taliha. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Nah, itu. Apa maksudnya? Itu sangat dekat. Sangat dekat, seolah-olah sudah tidak ada jarak lagi. Nah, dan akhirnya Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul lagi. Itu maksudnya itu. Wa ma'a dzalika kullihi qad amara Allah taala ayyuradda ilma waqti sa'ati ilaihi idza su'ila anha. Meskipun antara Nabi Muhammad SAW dengan kiamat itu sudah dekat, Nabi diperintah oleh Allah SWT untuk mengatakan tidak ada yang tahu waktunya kecuali Allah. Faqala kul innama ilmuha indallah. Jawablah wahai Muhammad SAW kepada yang bertanya kepadamu, yang tahu kiamat hanya Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi umumnya manusia tidak faham dengan masalah ini. Wa man za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu mata taqumus sa'a. Siapa yang berpikiran bahwa Muhammad SAW tahu hari kiamat, fahuwa jahilun, dia itu orang bodoh. Li'anal ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah as-sabiqah taruddu alaihi. Karena ayat-ayat dan hadis-hadis di atas betul-betul itu membantah atau menolak pemahaman orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tahu hari kiamat. Nah, dan orang yang berpemahaman Muhammad SAW tahu ilmul qadar. Gitu. Muhammad SAW tahu ilmul qadar atau tahu shariful qalam. Muhammad SAW, Rasulullah itu tahu takdir. Gitu. Atau Rasulullah SAW itu tahu gitu. Shariful qalam jadi catatan pena. Pena takdir gitu. Nah, sesungguhnya orang yang kayak gitu itu seandainya qad qamat alaihil hujjah, seandainya sudah tegak hujjah, maka imannya batal. Nah, itu. Nah, tapi karena belum tegak hujjah, ulama menjelaskan orang itu karena tidak tahu ayat-ayat dan hadis Rasulullah dan makna yang benar, akhirnya tersesat. Nah, tapi tidak boleh dikafirkan. Lalu mereka menyebarkan ke umat dengan bahasa Arab, terus akhirnya dijadikan lantunan di banyak ritual-ritual Islam yang mengatakan bahwa Muhammad SAW
mengerti ilmal lauhi wal qalami. Ya. Nah, jadi ya itu. Nah, mungkin itu yang kita bacakan, kita lanjutkan yang akan datang. Seperti biasa, meskipun waktu Isya sudah masuk sedikit lagi, kita barangkali ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, langsung kita akhiri. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.